Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kita ketemu lagi dalam cerita Pak D Ucan. Apakah semuanya sudah siap mendengarkan cerita dari Pak D? Oke, kalau gitu semuanya silakan duduk yang rapi. Kali ini Pak D mau bercerita tentang sosok yang sangat pintar dan sangat cerdik. Namanya Abu Nawas. Siapa? Betul. Saya perkenalkan, saya Abu Nawas. Saya tinggal di negara Baghdad dengan rajanya Baginda Harun ar-Rasyid. Nah, adik-adik, hari itu Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, "Hei, Abu Nawas! Sini! Siapa yang manggil saya ya? Hei! Waalaikumsalam!" Adik-adik, ternyata Abu Nawas dipanggil oleh teman-temannya untuk mampir ke sebuah warung teh. Saat itu Abu Nawas pun masuk ke dalam warung. Sini Abu Nawas. Nih. Saya dan teman-teman sengaja menunggu kamu ini, Abu Nawas. Begini. Sampai sekarang kami sudah meyakini kalau kamu itu memang orang yang sangat cerdik dan sangat pintar sekali. Kamu selalu lolos dari jebakan-jebakan Baginda Harun ar-Rasyid. Tapi kali ini kamu akan menemukan kamu bakalan dipenjara dah. Pasti takut kan? Teman-teman, dengar ya, Abu Nawas tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas, saya suka gaya kamu. Adik-adik, saat itu mereka ngobrol di warung teh tadi. Sini Abu Nawas. Pernah enggak di negara Baghdad ini ada rakyat yang berani mantati Baginda mulia Harun ar-Rasyid? Yang saya tahu sih nggak ada yang berani, karena ya itu tidak sopan sama sekali. Siapa yang berani melakukan itu pasti akan dipenjara, pasti akan dihukum sangat berat sekali. Betul. Tapi gini, Abu Nawas, kami ingin menguji kecerdikan kamu. Kami menyiapkan hadiah buat kamu 100 keping uang emas buat kamu kalau bisa memantati Baginda Harun ar-Rasyid. Tapi syaratnya, saat kamu memantati Baginda juga harus tertawa. Nggak bisa kan? Adik-adik, ternyata teman-teman Abu Nawas ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas selalu lolos dari ujian dan jebakan Baginda Harun ar-Rasyid. Teman-temannya Abu Nawas saat itu penasaran. Apa mungkin Abu Nawas kali ini bisa lolos dengan tantangan memantati Baginda? Bayangin. Memantati raja. Tapi nanti dulu. Abu Nawas pun saat itu berpikir, baik. D, setuju.
saya siap memantati Baginda Harun ar-Rasyid. Dan itu bener ya, hadiah buat Abu Nawas. Iya Abu Nawas, beneran ya. Siap. Subhanallah, Abu Nawas siap memantati. Abu Nawas menerima tantangan dari teman-temannya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Nah, saat itu mereka pun bubar ke rumah masing-masing. Dan adik-adik, minggu itu Baginda memang mengadakan jamuan makan di istana. Seluruh pegawai istana diundang, kerabat-kerabat istana juga diundang, juga teman-teman Baginda juga diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa saat itu juga masih terus berpikir bagaimana biar bisa melakukan tantangan teman-temannya, tapi dia nggak dihukum atau dipenjara. Dan teman-temannya Abu Nawas, Abu Nawas kali ini pasti akan ketemu batunya. Dalam arti nggak bisa menerima tantangan dari kita. Pasti dipenjara, jangan. Dan adik-adik, hari terus berjalan, istana dibersihkan, tembok-tembok digosok, kemudian jalan ke arah istana dikasih umbul-umbul, pot-pot bunga juga ditata dengan rapi, karena Baginda Harun ar-Rasyid juga mengundang raja-raja dari negeri seberang, raja-raja tetangga dari Baghdad. Subhanallah. Dan sampailah hari penjamuan. Orang-orang berdatangan. Datang dari sebelah sana. Datang dari sana juga berdatangan. Seluruh tamu-tamu undangan datang. Kecuali Abu Nawas. Abu Nawas belum kelihatan di istana. Teman-teman Abu Nawas saat itu merasa menang. Abu Nawas paling nggak berani hadir. Masa mau memantati Baginda yang mulia. Tapi ternyata adik-adik, Abu Nawas saat itu benar-benar datang. Tapi dia memang datangnya terlambat. Dia datang ketika di istana sudah penuh, dan Abu Nawas pun duduk di tempat duduk paling belakang, duduk di atas lantai, sedangkan yang lainnya duduk di depan di sekeliling sang raja. Segera saat itu ahli-ahli pidato berbicara, bla 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 bla. Baginda pun juga ke atas podium berbicara di depan warga Baghdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bla 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 bla, sang raja berpidato sampai terakhir, demikian rakyatku, rakyat Baghdad semuanya. Sebentar. Saat Baginda mau menutup pidatonya, Baginda melihat Abu Nawas duduknya jauh di belakang. Abu Nawas, maju ke depan, duduk di atas karpet sini. Dari belakang Abu Nawas hanya bilang, mohon maaf Baginda yang mulia, cukup sudah bagi hamba, sudah sangat berbahagia bisa duduk di sini. Iya, tapi kamu maju ke depan, biar kamu nggak kotor jubah kamu duduk di atas karpet.
Mohon maaf yang mulia, hamba sudah duduk di atas karpet. Sebentar. Apa Abu Nawas kembali gila ya? Dari tadi yang saya lihat duduk di atas lantai. Abu Nawas, itu kamu duduk di atas lantai. Ayo. Duduk ke depan. Mohon maaf yang mulia, hamba sekarang kemana-mana membawa karpet pribadi hamba, dan hamba selalu duduk di atas karpet. Abu Nawas, nggak usah berbohong, nggak usah melucu. Ayo masuk ke depan. Karpet maksudnya yang gimana maksudnya? Mohon maaf Baginda, kalau Baginda penasaran, hamba mau menunjukkan karpet yang hamba bawa dan hamba dudukin. Saat itu adik-adik, beneran Abu Nawas beringsut ke depan, lalu berdiri menunjukkan karpet kepada Baginda. Baginda, mohon maaf, ini karpet hamba. Abu Nawas. Adik-adik, Baginda tertawa terbahak-bahak. Raja-raja dari negara-negara tetangga juga tertawa terbahak-bahak. Si Abu Nawas katanya duduk di atas karpet, ternyata memang benar duduk di atas karpet karena karpetnya ada di belakang pantat Abu Nawas. Dan ketika menunjukkan kepada sang raja, sang Baginda, Abu Nawas jadi memantati Baginda. Dan teman-temannya Abu Nawas, aduh, dasar Abu Nawas. Baginda raja dipantatin, bukannya marah tambah ketawa kayak gitu. 100 dirham emas hilang dah buat Abu Nawas. Aduh, memang pinter cerdik Abu Nawas. adik-adik, itulah cerita Abu Nawas. Memang Abu Nawas itu sangat lucu. Dan Abu Nawas sebenarnya ada. Dia seorang cendekiawan Muslim yang sangat terkenal pada zaman Harun ar-Rasyid. Tapi ini lelucon-lelucon ini memang mengandung banyak ilmu. Dan yang pasti selama kita mau belajar, kita akan juga bisa menjadi cerdik cendekia seperti Abu Nawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah.